Shalom, kita bertemu lagi di dalam channel ini. Hari ini saya akan membawa kita semua belajar satu tema, yaitu jangan memfitnah. Dan teks pembacaan saya ambil di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 16. Dan ayat yang kedua di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Oke, di dalam Imamat pasal 19 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini. Jangan sebarkan fitnah tentang orang lain. Apabila seseorang diadili, jangan memberikan kesaksian palsu yang menyebabkan orang itu dihukum mati. Akulah Tuhan. Jadi ini firman Tuhan ini cukup jelas bagi kita bahwa dia mengingatkan kepada kita jangan memfitnah. Apatah lagi kalau fitnah itu membawa kepada kematian. Begitu juga dengan orang yang membuat kesaksian palsu. Ini juga mengingatkan kepada kita supaya kalau menjadi saksi di mahkamah, janganlah membuat kesaksian palsu. Sebab memfitnah dengan membuat kesaksian palsu, ini perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini sama-sama melakukan perbuatan dosa. Disebabkan oleh fitnaan dan yang membuat kesaksian palsu menyebabkan orang yang difitnah itu dihukum mati. Kita harus ingat di dalam Imamat pasal 19 ayat 16 ini dia ada mengatakan begini, akulah Tuhan. Maksud akulah Tuhan itu ialah dia mengingatkan kepada si pemfitnah bahwa walau macam mana licik pun dia memfitnah orang sehingga dia berjaya mencipta satu bukti yang menyabitkan kesalahan kepada orang yang difitnah sehingga membawa kepada hukuman mati. Dia tidak akan dapat lari daripada hukuman Allah. Siapakah manusia yang dapat bersembunyi daripada Allah? Itulah di sini dia mengatakan, akulah Allah. Berarti Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Orang yang suka memfitnah ini, dia begitu licik di dalam mencipta satu bukti. Sebagai contoh, dia memfitnah orang itu pengedar dada. Dia cerita kepada setiap orang, dia kata si anu itu pengedar dada. Dia dapat kereta baru itu karena hasil daripada jualan dada. Dia dapat buat rumah baru itu karena hasil daripada pengedaran dada. Padahal orang itu tidak melakukan seperti mana yang dia katakan.
Jadi supaya fitnahnya itu seakan-akan betul, dia membuat satu rancangan supaya fitnahnya itu menjadi kenyataan, sehingga orang yang difitnah ini disabitkan daripada kesalahan. Kita ambil satu contoh. Bila orang yang difitnahnya ini dia pergi ke satu tempat melibatkan menaiki kapal terbang, si pemfitnah pun dia akan pergi ke tempat yang sama di mana yang dia fitnah ini pergi, dan dia bawalah satu orang sebagai dia punya saksi dia. Dan apabila sudah sampai di airport, dia pura-pura minta tolong dengan yang dia fitnah. Boleh kau tolong saya? Karena yang difitnah ini dia tidak tahu apa yang di dalam bag itu, dia pun tolonglah bawa. Sampai di tempat pemeriksaan, yang pemilik bag itu mengatakan, kau cek sekali lah, nanti sampai di destinasi baru saya ambil. Apalagi orang yang membawa bag yang mengandungi dada ini, yang menjadi kambing hitam ini, dia pun pergi cek lah. Ini sebagai contoh lah. Sewaktu dicek, didapati bahwa bag itu mengandungi dada. Jadi dia tanya, ini siapa punya bag? Kata yang pemeriksa. Ah, saya punya. Kata yang difitnah. Jadi, kau tahu apa di dalam bag ini? Oh, saya tidak tahu, sebab ini saya cuma tolong kawan punya. Mana punya kawan itu? Kenapa? Apa yang ada di dalam? Yang di dalamnya ini dada. Oh, saya tidak tahu. Yang di dalamnya ini ada dada, sebab saya cuma tolong pegang bag ini. Ini kawan saya punya yang itu. Bila yang police airport itu panggil yang betul-betul pemilik bag itu, dia tidak mengaku. Dia kata, mana saya tahu. Kau yang bawa tuh bag, kau punyalah tuh bag. Jangan kau babitkan saya. Saya punya bag ini, Pak. Ditambah lagi dengan orang yang dia bawa sebagai saksi. Saya nampak, Pak, dari awal dia bawa nih bag, kami punya bag, dia punya bag ini saja. Jadi bila sudah jadi begitu, yang difitnah ini didapati dan dibuktikan bahwa dia membawa dada berbahaya, sedangkan itu bukan dia punya. Sehingga bila dihadapkan ke mahkamah, yang membuat kesaksian palsu pun mengatakan bahwa itu bag memang dia punya. Padahal bag itu dia tahu bukan yang difitnah. Dia hanya tolong bawa saja. Jadi sehinggalah mengakibatkan orang yang difitnah ini dihukum gantung sampai mati. Ya, betapa sedihnya kalau seperti itu yang berlaku.
orang yang difitnah tidak melakukan apa-apa, tapi disebabkan oleh si pemfitnah membuat sesuatu bukti supaya fitnahnya itu dapat membuktikan bahwa orang yang difitnahnya ini benar-benar pengedar dadak, sehingga orang itu dihukum gantung sampai mati oleh mahkamah, sebagai contoh lah. Jadi kalau itu yang berlaku, bukan hanya yang difitnah yang digantung sampai mati yang terkesan dengan perkara fitnahan itu, tapi keluarganya. Apatah lagi kalau anak-anaknya masih kecil-kecil lagi, istrinya tidak bekerja lagi, disebabkan oleh fitnahan orang. Dia dihukum gantung sampai mati. Apakah, wahai pemfitnah, apakah itu tidak sedih? Ingat, perbuatan orang yang memfitnah sehingga menyebabkan orang lain dihukum mati oleh mahkamah. Tuhan tidak membiarkan kamu, wahai pemfitnah, terus memfitnah dan menganiaya orang. Sebab dalam firman Tuhan ini mengatakan, akulah Tuhan. Walaupun kamu menang di dunia ini karena berjaya menyabitkan kesalahan kepada yang kamu fitnah sehingga dihukum mati. Tapi ingat, Tuhan tidak membiarkan kamu yang memfitnah dan yang membuat kesaksian palsu. Pasti Tuhan akan menghukum kamu kecuali kamu bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, bukan hanya kamu yang dibawa kutuk, tapi keturunan kamu, turun-temurun, anak kamu, cucu kamu, cicit kamu, sehingga turun-temurun dibawa kutuk. Karena akibat daripada perbuatan kamu yang memfitnah sehingga menyebabkan kematian orang lain. Begitu juga dengan yang membuat kesaksian palsu. Ingat, melakukan dosa itu membawa kepada kematian. Maksud kematian di sini kematian kekal, sekiranya kamu tidak bertobat. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 23, kematian adalah upah dosa. Nah, orang yang melakukan dosa ini, upahnya adalah kematian, ataupun paling ringkas upahnya adalah maut. Apakah yang dipanggil upahnya adalah maut? Kalau dia tidak bertobat, pertama dia akan mati di dunia ini. Kedua, dia mati selama-lamanya. Maksud mati selama-lamanya ini, dia akan masuk ke neraka. Dan di neraka itulah yang dipanggil mati kekal. Dia sebenarnya kalau di neraka ini dia tidak mati, tapi dia disiksa selama-lamanya.
Itulah yang dipanggil kematian kekal. Bertobatlah sebelum terlambat. Karena kita manusia ini seperti mana itu uap ataupun itu kabus waktu pagi. Bila matahari terbit, hilanglah kabus itu, hilanglah uap itu. Begitulah manusia ini. Dia hanya sementara hidup di dunia ini. Selagi masih hidup, selagi itulah, wahai pemfitnah, wahai orang yang memberi kesaksian palsu, kesempatan bagi kamu bertobat. Jangan pula katakan begini, oh saya masih muda, tunggu saya sudah tua baru saya bertobat. Jangan cakap begitu. Sebab kematian kita ini, kita tidak tahu bila saja kita akan mati. Apatah lagi sekarang ini musim pandemi COVID-19. Seandainya si pemfitnah ataupun yang membuat kesaksian palsu karena jangkitan COVID-19 dan disitulah kematian telah terjadi. Apakah ada kesempatan untuk bertobat lagi? Jadi sebelum terjadi seperti itu, bertobatlah. Jangan lagi memfitnah, jangan lagi menjadi saksi palsu. Jangan kita terpedaya dengan ajaran-ajaran lain yang mengatakan bila masuk di neraka dikata bayar dulu dosa di neraka, sudah bayar baru keluar. Jangan terpedaya dengan kata-kata seperti itu. Itu adalah tipu muslihat iblis. Apabila seseorang itu sudah masuk di neraka, dia tidak akan keluar lagi. Tiada istilah kata bayar dosa di neraka baru keluar, tiada. Itu tipu muslihat iblis. Tiada seorang pun yang dapat keluar daripada neraka bila dia sudah masuk di neraka. Lebih baik melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, melakukan kebaikan, supaya seperti mana di dalam Roma pasal 6 ayat 23 ini, bagus saya baca semula. Kematian adalah upah dosa, tetapi hidup sejati dan kekal bersama-sama Kristus Yesus Tuhan kita adalah anugerah Allah. Kalau kita berbuat baik, Tuhan akan memberikan kita hidup sejati. Tuhan akan memberikan kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah satu anugerah keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi bertobatlah. Jangan melakukan dosa sebelum terlambat. Karena kematian seseorang kita tidak tahu bila. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita tidak tahu bila. Bila saja Tuhan memanggil kita. Bila saja Yesus akan datang kedua kali. Jadi sebelum terlambat,
bertobatlah daripada melakukan dosa. Karena upah dosa itu ialah maut. Selagi kita masih hidup, itulah kesempatan kita untuk bertobat. Oke, hanya di sini saja firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan dan nikmati. Mari kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa memfitnah ini adalah satu perbuatan yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Bahkan seperti mana di dalam firman Tuhan ini, pemfitnah itu adalah pembunuh. Jadi kepada orang yang suka memfitnah ya Tuhan, gerakkan hati mereka supaya mereka ini ada pertobatan. Mereka mengakui kesilapan mereka di hadapan-Mu Tuhan. Mereka minta keampunan supaya mereka diselamatkan ya Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, haleluya. Bagi kami pula yang percaya kepadamu ini Tuhan Yesus, biarlah kami ini terus menjadi pendoa syafaat supaya mereka yang masih lagi melakukan dosa dapat diselamatkan melalui pemberitaan Injil, melalui doa-doa kami orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah mereka yang berdosa ini supaya diselamatkan. Supaya janganlah kiranya karena perbuatan dosa mereka mengakibatkan kutukan kepada mereka sendiri dan kepada keturunan mereka. Tapi biarlah bila mereka bertobat, kutukan karena dosa diputuskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah yang suka memfitnah ini bila sudah bertobat, begitu juga yang membuat kesaksian palsu bila bertobat, akan menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi pelayan-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum menerima keselamatan daripada Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan di atas firman yang kami dengar sebentar tadi. Dan biar firman-Mu ini Tuhan bukan hanya kami dengar, tapi biar firman ini Tuhan menguasai kehidupan kami, terutama mereka yang masih melakukan dosa, supaya sampai ke lubuk hati mereka dan firman-Mu berkuasa untuk mengubah hidup mereka, supaya mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.